Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Saya melihat ada salah satu komentar ya yang bunyinya seperti ini. Ya, bukannya mau berpolemik ya, tapi kalau ada sesuatu komentar, ya komentar itu kayaknya perlu kita luruskan, maka itu kewajiban kita untuk meluruskannya ya. Karena memang dia mengatakan itu kejahatan itu merajalela karena diamnya orang-orang baik. Jadi tidak boleh kita membiarkan komentar-komentar atau apapun pendapat perbuatan-perbuatan yang kita rasa itu tidak sesuai dengan pandangan Islam, ya harus kita sampaikan ya, terserah terima atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah menyampaikan sesuatu untuk meluruskannya sesuai dengan pandangan Islam. Jadi di komentar ini terlihat yang berkomentar ya, pertama dia sepertinya dia mempertanyakan apakah video yang saya buat itu hanya sebatas konten semata. Artinya itu dia merasa, mungkin ya dalam pikiran saya dia merasa bahwa saya hanya berbicara itu di medsos ya. Saya berbicara hanya di medsos. Tidak kemudian di dunia nyata itu juga saya sampaikan ya. Itu mungkin dalam pandangan saya ya. Dan tentunya jawab saya tidak ya. Kita bergerak menyampaikan apakah dia secara secara dunia maya maupun dunia nyata. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian di sini ada lagi komentarnya, ajak dulu orang-orang dekat. Nah itu kan. Ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu dan itu sesuatu yang kita rasa kita tidak bisa melakukannya sendiri, butuh kita di sini bantuan-bantuan atau kerjasama dari orang-orang lain, maka tentunya pihak yang paling pertama yang kita ajak ya orang yang kita kenal ya, orang dekat ya, pastilah itu sudah kita ajak ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Betul itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya yang pertama masuk Islam itulah kan istri beliau ya, Ummul Mukminin ya, Khadijah radhiyallahu anha, kemudian sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq ya, dan kemudian ponakan beliau Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang dekat ya. Tapi kemudian salah kalau anggapan kita itu kita tidak boleh melangkah keluar sebelum orang-orang dekat kita itu setuju mendukung kita. Itu persoalan lain ya, itu persoalan lain. Kalau kita yang orang dekat itu dulu yang kita ajak, ya pasti. Hanya saja kita tidak harus bisa dulu mengajak mereka, mau mereka kita ajak, baru kita ajak orang lain. Tidak demikian ya. Ini kembali saya lihat ini sepertinya yang berkomentar ini ya seorang yang ya mungkin agak kurang ya dalam memahami sirah Rasulullah ya. Bagaimana gerak dakwah beliau ya. Kita tahu beliau itu kan sudah berupaya sekuat tenaga mengajak orang-orang dekat ya di kalangan orang-orang Mekah, Quraisy Mekah ya. Tapi tidak ada sambutan yang memadai ya, hanya beberapa gelintir orang saja ya. Bahkan saat beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah itu masih cuma puluhan orang saja kaum muslim yang sudah beriman di Mekah ya. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah di masa itu, Rasulullah justru sudah keluar ya, sudah keluar. Beliau sudah
mendatangi kabilah-kabilah di sekitar Mekah, ya, untuk mengajak mereka, pertama mengajak mereka untuk beriman. Tapi kemudian ada lagi misi beliau untuk yang kita sebut dengan dia tolabun nusroh gitu istilahnya, ya, mencari dukungan, mencari dukungan, ya, dukungan untuk apa? Dukungan untuk mendukung beliau agar beliau itu punya kekuasaan, punya kekuatan. Karena beliau melihat ya banyaknya perintah-perintah dari Allah yang terus turun itu tidak bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya kekuasaan atau kekuatan. Makanya itu beliau keluar, ya, keluar di sekitar Mekah, ya, mendatangi kabilah-kabilah, ya, bahkan sampai beliau pernah sekali diusir, ya, dilempari sampai tubuh beliau ada yang luka, ya, berdarah, ya. Dan itu menunjukkan bahwa tidak mesti, ya, tidak mesti orang-orang sekitar kita itu mendukung kita dulu baru bisa kita keluar, baru boleh kita keluar, ya. Ini dia kemudian ketika itu sambutan memang tidak ada, Rasulullah tetap tidak berhenti. Rasulullah kemudian mengutus para sahabat ke wilayah-wilayah lain, ya. Mus'ab bin Umair diutus ke Yasrib yang kita kenal dengan Madinah, kemudian ada yang diutus ke Habasyi, dan banyak lagi diutus mereka semuanya untuk dakwah tadi, menyampaikan tadi. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa ukuran untuk keluar itu tidak harus kita didukung, tidak harus kita itu sudah orang-orang dekat kita mau berjuang bersama kita, tidak harus demikian. Ini dia kalau kita melihat di sini, ini kan yang dia targetkan Rasulullah dan para sahabat ini masih orang-orang orang-orang kafir, ya, kafir musyrik, ya, di masa itu, ya, mereka baru beriman dan itu sudah keluar mereka untuk mendakwakan Islam dan kemudian mencari tadi itu, ya, nusroh, ya, dukungan-dukungan. Padahal di mereka itu sebagai seorang yang belum seorang kafir musyrik, ya, itu tidak ada kewajiban bagi mereka, ya, untuk ini, ya, untuk belum ada kewajiban bagi mereka untuk tadi ini, untuk berhukum dengan hukum Allah, ya, menerapkan hukum Allah. Nah, sekarang di saat ini kita itu menyampaikan seperti saya menyampaikan itu, saya menyampaikan itu kepada saudara-saudara Muslim, ya, dimanapun berada, ya. Ya, kenapa? Karena mereka itu kewajiban tadi itu yang diberikan Allah itu untuk menerapkan syariat Islam itu bukan kewajiban yang hanya terletak di bahu saya, ya. Bukan kewajiban yang terletak di bahu para segelintir orang, bukan. Itu kewajiban yang ada di pundak seluruh kaum muslim. Maka kemudian wajib bagi orang-orang yang sudah mengetahui bahwa ini adalah kewajiban bagi kaum muslim, wajib untuk menyampaikan kepada seluruh kaum muslim. Ya. Karena bisa saja ada yang masih belum paham, tidak tahu bahwa ini adalah sebuah kewajiban, ya. Nah, itu makanya ini kewajiban, ya, yang disampaikan kepada seluruh kaum muslim. Oleh karena itulah, ya, alhamdulillah, ya, kalau di masa dulu, ya, jangkauan kepada orang-orang itu penyampaian kita itu sangat terbatas, ya. Sehingga Rasulullah ketika dia hendak mencari dukungan itu, dia harus keluar dari Mekah itu mendatangi kabilah-kabilah di luar itu, ya. Gitu juga para sahabat sampai keluar mereka jauh ratusan kilometer gitu jauhnya mereka berjalan itu kan untuk bisa bertemu dengan orang itu. Tapi kita sekarang, ya, alhamdulillah dengan adanya kemajuan teknologi sekarang kita bisa, ya, melewati ini model begini. Kita bikin konten, ya, konten dakwah dan itu bisa sampai kepada seluruh kaum muslim, ya. Siapa saja yang terjangkau oleh itu, apakah dia terjangkaunya dengan sengaja atau tak sengaja, itu akhirnya mereka bisa mendengar, bisa tahu, ya. Nah, jadi ini, ya,
Sehingga kemudian mereka bisa kemudian memahami bahwa ini adalah sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslim, ya. Sehingga dengan mereka memahami ini kewajiban, tentunya mereka, ya namanya kewajiban, kalau kita tidak mau melaksanakannya kita akan berdosa, ya. Kalau kita tidak mendapatkan dosa dengan tidak mau melaksanakannya, itu bukan kewajiban. Segala yang disebutkan wajib itu ketika kita tidak mau melaksanakannya, kita akan mendapatkan dosa. Maka ketika mereka sudah sampai kepada pemahaman demikian, ini kewajiban, mau tidak mau mereka akan akan ikut serta, ya, akan ikut serta untuk mendukung atau berjuang bersama untuk kemudian agar kalamullah, ya, agar syariat Islam itu bisa benar-benar diterapkan untuk kebaikan bagi umat Islam dan seluruh manusia, ya, yang berada di bawah penerapan syariat Islam itu. Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.